Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ketemu lagi di channel Cakep. Cakep channel gitu ya. Cakep itu apa? Cakep itu calon kepala sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, pada kali ini bagi Bapak dan Ibu guru yang belum pernah ikut di kelas calon kepala sekolah dan penasaran pengen ikut gitu ya, saya mau ngasih nih beberapa informasi terkait apa sih beda diklat calon kepala sekolah lama dan baru. Bapak Ibu, kalau dulu nih ya, di tahun 2019 ke atas gitu ya, itu tujuan diklat calon kepala sekolah itu hanya satu yang saya warnai kuning ini Bapak Ibu. Jadi dia hanya memberikan bekal kompetensi calon kepala sekolah dengan 5 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, kewirausahaan, dan manajerial dan supervisi. Jadi 5 ini, sehingga karena tujuannya itu adalah pemberian bekal kompetensi, makanya diklatnya ya isinya pendalaman materi atau mempelajari modul-modul tentang kelima kompetensi itu gitu ya, dan kemudian dimagangkan, kemudian dilaporkan. Nah, tapi Bapak dan Ibu, istimewanya untuk tahun ini Kemendikbud sudah meredesain melalui LPPKS, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, telah meredesain diklat calon kepala sekolah menjadi desain diklat yang baru, yang lebih fresh, yang lebih update, dan lebih dinamis dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu, tujuan diklat calon kepala sekolah itu ditambahkan dengan selain memberikan bekal tentang kompetensi CKS, pun kita dituntut untuk meningkatkan capaian belajar siswa Bapak dan Ibu. Kemudian juga bisa menggerakkan ekosistem sekolah, dan yang terakhir endingnya itu adalah student well-being. Bayangkan nih, yang diklat biasanya saja pulang diklat itu selesai, sekarang kita nggak bisa berhenti di situ Bapak Ibu. Jadi kita dituntut juga nanti sepulang diklat itu melakukan sesuatu yang mana endingnya nanti adalah student well-being. Meskipun ada banyak orang yang menyaksikan diklat CKS ini bisa nggak sih sampai student well-being, tapi oke, kita akan mulai langkah itu dari tahun ini, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau bisa dibayangkan nanti diklat calon kepala sekolah saat ini itu tidak melulu dijejali dengan materi yang 5 kompetensi itu, akan tetapi peserta diklat di sini akan diajari bagaimana cara melakukan sesuatu untuk perbaikan belajar siswanya, kemudian dia bisa menggerakkan ekosistem, dan yang terakhir adalah mewujudkan student well-being. Bapak dan Ibu, tujuan berbeda. Sekarang desainnya pun berbeda. Nah, desain diklat calon kepala sekolah saat ini itu adalah OJT 1. Ada 4 tahap ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah OJT 1, dilakukan dalam 20 JP. Tahap kedua IST 1, 50 JP. OJT 2, 200 JP. IST 2, 30 JP. OJT itu singkatan dari on job training Bapak Ibu. IST itu in service training 1 dan 2. Sehingga bedanya apa dengan yang desain yang lama? Bedanya ini Bapak Ibu. Kalau yang lama dulu itu dimulai dengan IST 1. IST 1 itu adalah kegiatan tatap muka dengan pengajar diklat, di mana selama 70 JP seminggu peserta ini diberikan pembekalan materi dari pengajar diklat. Pak Menteri agak tidak happy dengan sistem ini. Mengapa? Karena ini tidak membuat peserta diklat kita merdeka belajar. Kalau tahap pertama adalah diberikan materi ya yang sangat padat gitu ya. Nah, sehingga beliau menginginkan mana yang lebih merangsang merdeka belajar. Nah, itulah mengapa Bapak dan Ibu untuk tahun ini desain diklat kita dimulai dari OJT 1, dimulai dari on job training, dimulai dari tempat kerjanya guru calon kepala sekolah itu sendiri. Jadi bukan dimulai dari tatap muka dengan pengajar diklat. Kemudian
Setelah 20 JP melakukan training di tempat kerjanya, baru kemudian di IST 1 itu ada tatap muka dengan pengajar diklat. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang tatap muka yang 70 jam, yang dulunya 70 jam, yang seminggu ini, nah sekarang nggak ada nih. Sekarang tahap ini menjadi hanya 50 jam Bapak Ibu. Karena 20 jamnya diambil ke tahap OJT 1. Dari tahap ini saja sudah terlihat Bapak dan Ibu ya, bahwa diklat calon kepala sekolah di tahun 2020 ini lebih update, lebih kontekstual karena berangkat dari masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk modanya sekarang lebih banyak nih yang ditawarkan Bapak Ibu. Ada moda daring, ada moda luring, ada moda kombinasi. Kalau dulu kita cuma kenal moda luring saja Bapak Ibu. Nah, tahun ini memang istimewa nih. Kita selama pandemi ini ternyata ada hikmah, yaitu merancang 3 moda ini gitu ya. Dimana nanti Dinas Pendidikan atau lembaga-lembaga diklat yang akan bekerja sama dengan LP2KS atau wali wilayahnya dapat menentukan moda mana yang lebih cocok untuk daerahnya saat ini. Cocok dari sisi anggaran, cocok juga dari sisi kemungkinan keterlaksanaan karena sekarang di masa pandemi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana pelaksanaan ketiga moda tadi Bapak dan Ibu? Moda luring itu adalah moda di mana semua tahapannya OJT 1, IST 1, OJT 2, IST 2 dilaksanakan dengan tatap muka langsung. Ini luring. Kalau moda daring Bapak dan Ibu, tahap OJT 1 sampai IST 2 itu semuanya dilakukan di LMS. Kalau moda kombinasi, ini OJT 1-nya lewat LMS, IST 1-nya tatap muka langsung, OJT 2-nya LMS lagi, IST 2-nya tatap muka langsung. Nah, dengan 3 moda ini Bapak dan Ibu diharapkan kita lebih bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan gitu ya. Sekarang mana nih yang lebih mungkin? Luringkah, daringkah, atau kombinasikah? Nah itu perbedaan yang ketiga ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bedanya apa lagi sih? Selain tadi tujuan beda, desainnya beda, kemudian modanya beda. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ini yang paling andal dari tahapan diklat calon kepala sekolah itu sebenarnya pembedanya itu ada di sini. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya penggagasnya adalah tim Widya Iswara dari LP2KS. Ada di sana digawangi oleh Pak Yuli Cahyono, kemudian ada Bu Dian Fajarwati, ada Pak Sri Mulyono gitu ya, dan teman-teman yang di LP2KS itu menggagas model pembelajaran ORPAIR. Bapak dan Ibu, model pembelajaran ORPAIR ini kami adopsi dari teori U milik Otto Scammer Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu explore apa sih teori U yang sebenarnya gitu ya. Dan kemudian bagaimana implementasinya di diklat calon kepala sekolah. Nah Bapak dan Ibu, di tahap ini O dan R, observe dan reflect, itu dilaksanakan pada tahap on-job training 1 Bapak dan Ibu. Jadi, apa kegiatan peserta di OJT 1? Yaitu mereka diminta untuk mengobservasi sekolahnya, mengobservasi masalah pembelajarannya dengan warga sekolah di sini. Apa ya kira-kira yang dirasa kayaknya kurang nyaman, yang dirasa kayaknya mengganjal gitu. Mereka diminta untuk mengobservasi Bapak Ibu. Kemudian setelah ketemu nih melalui pengamatan mungkin, melalui rapat-rapat atau melalui studi dokumentasi, melalui rapot mutu, hasil akreditasi, atau misalnya ada laporan dari supervisi akademik sekolah misalnya per tahun itu. Nah itu bisa diobservasi dari berbagai dokumen dan berbagai informasi itu bisa didapatkan identifikasi masalah pembelajaran itu apa. Nah kemudian
R, reflect, itu adalah tahap merefleksikan solusi. Jika masalahnya demikian, so what? Apa yang kira-kira bisa dipikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Sehingga Bapak dan Ibu coba kita lihat, peserta diklat di tahap pertama aja mereka itu sudah diminta untuk mengobservasi masalah pembelajaran, kemudian merefleksikan gagasan atau inovasi dari solusi yang akan dirancang untuk menyelesaikan masalah pembelajaran tersebut. Ini UJT 1. Sehingga diklat calon kepala sekolah tahun ini benar banget, ini kontekstual banget, tidak konten lagi, tidak berdasarkan modul atau konten-konten yang harus diselesaikan, tapi betul-betul berangkat dari permasalahan sekolah. Nah, kalau sudah observe and reflect Bapak dan Ibu, kemudian dilanjut pada tahap P, plan, di IST 1. Di IST 1 ini ketemu dengan pengajar diklat, ketemu dengan teman sekelasnya, baik daring maupun luring. Nah, Bapak dan Ibu, program utama di IST 1 itu adalah merencanakan, jadi membuat proposal yang dinamakan RPK dan PK. RPK itu rencana proyek kepemimpinan, dan PK atau pengembangan kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu, mereka itu harus nyusun proposal, merujuk rencana untuk menyelesaikan masalah pembelajaran tadi. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap act, A di sini gitu ya, di OJT 2. Jadi actionnya ini Bapak dan Ibu, apa yang di-actionkan? Ya, yang di-actionkan adalah proposal untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditemukan saat OJT 1 tadi. Gitu. Masalah di OJT 1 ketemu, direncanakan penyelesaiannya di IST 1, dilaksanakan di OJT 2 selama 200 jam. Kemudian dan di tahap akhir adalah di IST 2, evaluate and reflect, di mana peserta nanti akan diminta untuk melaporkan, diminta untuk mempresentasikan dan menggelar karyanya Bapak Ibu. Istimewa banget nih, kalau zaman dulu itu nggak ada yang namanya gelar karya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, peserta ini harus bisa menggelar karyanya dengan baik, apa produknya, dan dipamerkan dengan peserta yang lain. Sehingga kita bisa bayangkan, andai satu kelas itu ada 20 peserta, berarti ada 20 masalah, ada 20 ide gagasan, ada 20 produk gelar karya yang bisa dilaksanakan, disaksikan pada IST 2 itu. Nah kan, sekarang mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat gambaran nih, tentang satu tadi tujuan, diklatnya beda, desainnya pun beda, kemudian modanya pun beda, dan terakhir ini model pembelajarannya pun beda dari diklat calon kepala sekolah yang lama dan diklat calon kepala sekolah baru. Oke, Bapak dan Ibu, semoga video singkat ini dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak terkait ya, yang belum tahu tentang apa sih sebenarnya beda diklat calon kepala sekolah sekarang dan yang lalu. Untuk itu, terima kasih sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.